Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah PAI, yaitu menerangkan dari bab 1 hingga bab 5. Yang pertama itu bab pertama, diagnosis jiwa melalui critical thinking. Critical thinking adalah sebuah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid, memahami sifat Allah yang telah dicontohkan oleh nabinya. Kemudian digunakan untuk melakukan analisis diri, kemudian menyusun kembali apa yang akan diperbuat atau evaluasi diri. Proses intelektual ini atau berpikir berasal dari informasi yang dihimpun dari musyahadah atau pengamatan, refleksi, pemikiran atau hasil komunikasi sebagai pemandu pada keimanan dan perbuatan. Lalu ada urutan diagnosis jiwa melalui critical thinking. Yang pertama itu ada musyahadah terhadap atsar nabi yang menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, fahami ajaran secara mendalam. Ketiga, gunakan untuk analisis diri. Yang keempat, sintesis melalui proses tiru dan modifikasi sesuai kondisi. Lalu yang terakhir, evaluasi diri agar sesuai dengan sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya di bab 2 itu ada komunikasi antara hamba dan Robnya. Arti komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Oleh karena itu, kata komunikasi berasal dari komunis, artinya sama. Contoh peristiwa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah melalui contoh nabinya melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Yang kedua, dalam ibadah haji pun berlangsung komunikasi melalui bahasa ruhaniyah, di mana ruh dibimbing oleh bahasan lisan. Lisan dengan keras mengucapkan kalimat tauhid melalui talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Ada beberapa unsur komunikasi yang disertai dengan kejadian komunikasi. Yang pertama itu pemberi pesan atau sumber. Yang kejadian komunikasinya itu Allah pemberi pesan melalui malaikat Jibril. Lalu yang kedua, unsur komunikasi pesan, kejadian komunikasinya ajaran tauhid dalam Al-Quran. Yang ketiga, media penyampaian pesan. Lalu kejadian komunikasinya hasil ciptaannya. Yang keempat, penerima pesan. Kejadian komunikasinya itu Rasulullah, manusia penerima pesan. Yang terakhir, perubahan perilaku. Kejadian komunikasinya adalah perubahan akhlak. Lalu selanjutnya di bab 3 itu tesis Nabi Ibrahim. Tesis artinya ungkapan, pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Nabi Ibrahim memiliki energi keimanan yang dahsyat sebagai hasil pembakaran melalui sebuah pencarian Tuhan dengan modal critical thinking. Perjalanan mencari Tuhannya telah didapatkan dan membuahkan keyakinan yang selanjutnya telah berhasil membedah sifat ketuhanan dan membangun tujuan hidupnya. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahih, kemudian mengujinya melalui fakta-fakta yang ada, dan akhirnya disimpulkan kebenaran yang hakiki dan tentu saja dengan konsekuensi
resiko ujian dari masyarakat sekitarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikala masih kecil sudah mendapat karunia dengan kecerdasan membaca kekafiran lingkungan sekitar. Banyak masyarakat kala itu menyembah berhala-berhala yang membuat Nabi Ibrahim merenung dan berpikir, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Ketika sedang merenung di malam hari, Nabi Ibrahim melihat keindahan bintang-bintang di langit. Beliau menganggap bintang-bintang di langit merupakan Tuhannya. Namun, ternyata bulan lebih besar daripada bintang, sehingga Nabi Ibrahim menganggap sebuah bulan di malam hari adalah Tuhan. Pada akhirnya, malam berakhir. Nabi Ibrahim mengalami kekecewaan, karena bulan dan bintang yang dianggapnya sebagai Tuhan lenyap berganti dengan pagi. Selanjutnya, Nabi Ibrahim memperhatikan matahari. Matahari yang bersinar dari pagi hingga sore membuat Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir, inilah Tuhan yang sebenarnya, karena matahari lebih bersinar terang dan lebih besar daripada bulan. Namun pada akhirnya beliau mengalami kekecewaan kembali. Ketika malam sudah mulai datang dan matahari tak lagi tampak, hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dan mengetahui yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuasa Allah lah ada langit, bumi, dan makhluk-makhluk hidup. Allah jugalah yang menciptakan siang dan malam, yang telah menciptakan semua yang ada di alam semesta. Lalu ada 3 langkah mengimplementasikan ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama, pandangi monumennya. Fahami inti ajaran Nabi Ibrahim. Gunakan critical thinking, bangun intelektual melalui bimbingan Quran. Yang kedua, setelah difahami, bangunlah keyakinan dari bukti-bukti yang telah diverifikasi. Lalu yang terakhir ada amalkan, praktekkan dari apa yang sudah difahami, diimani sehingga ada rasa tauhid dalam jiwa. Lalu yang keempat, ada model pembaruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan role model atau figur pembaru ideologi bangsanya yang berangkat dari keyakinannya dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid yang sudah melebur dengan asmanya. Maka setiap langkah perjuangan atas nama Allah bukan bermotifkan harta dan jabatan, namun semata-mata amanah misi ilahiyah. Pembaruan Nabi Ibrahim dijelaskan dalam surat Al-Anbiya, Quran surat 21:58-68. Misi Nabi Ibrahim adalah membangun karakter bangsanya agar sejalan dengan misi ilahiyah, berupa cahaya kebenaran seperti dijelaskan dalam Quran surat 21 ayat 51. Perbaikan yang pertama dilakukan tentu saja kepada lingkungan terdekat, yakni keluarganya, khususnya bapaknya sendiri sebagai tokoh pembuat berhala. Lalu di bab terakhir, yaitu bab 5, ada ajaran nasionalis Nabi Ibrahim alaihissalam. Cahaya keimanan berupa Allah, hati, iman, yang terdiri atas dasar syukur, ridho, merupakan sifat ilahiyah. Dalam misi ajaran Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam, inti surat Ibrahim, misi ayat 1-3, membawa manusia pada cahaya yang terang benderang, yang menerangi pada jalan yang lurus yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim, yang diteruskan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki strategi dalam membawa ajaran, yaitu sabar dan tawakal, menselamatkan bangsanya dari kesirikan atau kegelapan. Pembangunan karakter diwujudkan bertujuan untuk memberikan keputusan baik atau buruknya. Istilah nasionalisme belum muncul pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi karakter nasionalis telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya.
Karakter inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara atau sebagai muslim yang taat untuk mendapatkan keamanan wilayah tempat tinggalnya dan agar memperoleh rezeki yang melimpah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.